Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Hidayat. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan akan mempresentasikan tentang aspek sumber daya manusia dan aspek finansial. Yang pertama, perencanaan SDM. Dalam hal membangun proyek bisnis, ketersediaan SDM-nya, yaitu manajer proyek dan staf proyek hendaknya dikaji secara cermat. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan membangun sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer dan timnya. Dalam membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangan harus dihadirkan bukan hanya pada keahlian secara teknis pada para manajer anggota tim semata, tetapi juga pada peranan penting mereka dan keselarasan mereka dalam bekerja. SDM yang diperlukan dalam proyek bisnis ini sendiri yaitu seperti: pertama, memilih manajemen proyek yang memiliki kriteria pemilihan waktu, kriteria seleksi, latar belakang dan pengalaman, keahlian strategis, kemampuan teknis, kemampuan kehumasan, kemampuan manajerial. Yang kedua, memilih tim proyek. Tujuan dan hasil dari proyek diharapkan, pekerjaan teknis yang harus dilakukan, kemampuan yang dibutuhkan untuk menugaskan, mendelegasikan, mengawasi, mengkomunikasikan, dan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan pada setiap tahap dari tim proyek. Memilih tim proyek. Kriteria umum yang digunakan untuk memilih anggota tim proyek adalah sebagai berikut: memiliki komitmen pada tujuan proyek dan mampu menyelesaikannya, kemampuan untuk berkomunikasi dan membagi tanggung jawab, fleksibilitas, dapat berpindah dari satu kegiatan pekerjaan ke kegiatan pekerjaan lainnya, sesuai dengan schedule dan kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian ada kemampuan teknis, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Kemudian proses perencanaan memiliki 3 macam model, yaitu perencanaan dari atas ke bawah, perencanaan dari bawah ke atas, dan yang ketiga ramalan. B. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain. Isi suatu pekerjaan merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis dan sering disebut dengan deskripsi pekerjaan. Kemudian rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Seleksi merupakan usaha yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa yang diterima adalah mereka yang dianggap paling tepat karena dengan kriteria yang telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuhkan. Orientasi merupakan kegiatan memperkenalkan pegawai baru dalam situasi kerja dan kelompok kerja yang baru. Kemudian ada produktivitas. Produktivitas memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama, suatu efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas waktu. Yang kedua, efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Kemudian selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menjadikan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan mendatang. Untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan manajemen, sehendaknya melakukan analisis tentang kebutuhan, tujuan sasaran, serta isi dan prinsip belajar terlebih dahulu agar hasil dari pelaksanaan program pelatihan tidaklah sia-sia. Kemudian ada prestasi pekerja. Manajemen maupun karyawan perlu umpan balik atas kerja mereka. Hasil penilaian prestasi kerja karyawan dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Kemudian ada kompensasi. Kompensasi merupakan cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja kepada karyawan. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diterima karyawan sebagai imbal jasa untuk kerja mereka.
Imbalan atau balas jasa dibagi atas dua, yaitu imbalan yang bersifat finansial dan non-finansial. Kemudian ada perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan suatu rangkaian di mana individu memiliki potensi dan keahlian yang dimilikinya untuk memiliki bidang karir yang sesuai dengan keinginan untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari perencanaan karir sebagai berikut, yaitu untuk mencapai kepuasan pribadi, memperoleh kesabaran dan pemahaman diri, efisiensi usaha dan waktu, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai, mengetahui prospek karir pegawai di masa depan sejak awal. Keselamatan dan kesehatan kerja. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan dari diterapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja adalah meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, dan terstruktur, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen bekerja dan atau serikat pekerja buruh, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Perkenalkan, nama saya Alwi Fahrezi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada pemberhentian. Pemberhentian, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pemutusan hubungan kerja di antara suatu badan usaha atau organisasi dengan seorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Misalnya peraturan perundang-undangan berlaku, keinginan perusahaan atau keinginan karyawan, pensiun kontrak kerja telah berakhir, kesehatan karyawan atau meninggal dunia, dan perusahaan mengalami likuidasi. Selanjutnya ada finansial. Kebutuhan dana dan sumbernya. Untuk merealisasikan proyek bisnis dibutuhkan dana untuk investasi. Beberapa sumber dana yang penting antara lain adalah yang pertama modal pemilik perusahaan yang disetorkan, saham yang diperoleh dari penerbitan saham di pasar modal. Yang ketiga ada obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar modal. Yang keempat ada kredit yang diterima dari bank. Yang kelima ada sewa guna atau leasing dari lembaga non-bank. Selanjutnya ada aliran kas atau cash flow. Laporan perubahan kas atau cash flow statement disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu, serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Adapun sumber-sumber penerimaan kas dapat berasal dari yang pertama hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Yang kedua ada emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik dalam bentuk kas. Yang ketiga ada pengeluaran surat tanda bukti utang serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Yang keempat, berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas, misalnya persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai. Yang kelima, adanya penerimaan kas, misalnya karena sewa, bunga, atau dividen. C. Biaya modal atau cost of capital. Konsep cost of capital atau biaya-biaya yang untuk menggunakan modal dimaksudkan untuk menentukan beberapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana yang dipakai dalam berinvestasi. Yang pertama ada biaya utang. Biaya utang untuk jangka panjang maupun jangka pendek dapat dihitung misalnya dengan menggunakan konsep percent value. Yang kedua ada biaya modal sendiri. Kelompok biaya modal sendiri dapat dibagi atas saham preferred, biaya saham biasa, dan biaya saham ditahan. Yang A, biaya saham preferred. Saham preferred memberikan penghasilan berupa dividen yang tetap
kepada pemiliknya yang diambilkan dari laba bersih setelah pajak. Biaya saham yang kedua ada biaya saham biasa. Biaya saham biasa merupakan suatu tingkat keuntungan minimal yang harus diperoleh suatu investasi yang dibelanjai oleh saham biasa. Yang C, biaya laba yang ditahan. Biaya laba yang ditahan ada pada prinsipnya dengan biaya dari saham biasa. Selanjutnya ada inisial dan operasional cash flow. Yang pertama ada inisial cash flow adalah aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas untuk keperluan investasi. Sedangkan operational cash flow adalah rencana keluar masuk dana jika proyek sudah dioperasikan. Analisis kepekaan atau sensitivity analysis yaitu suatu teknis analisis untuk menguji secara sistematis apa yang akan terjadi pada penerimaan total apabila terjadi perubahan-perubahan yang tidak terduga yang berbeda dengan perkiraan dan perencanaan. Manfaat dan kekurangan analisis kepekaan. Dalam analisis kepekaan memiliki manfaat mampu memaksa manajer proyek untuk mengidentifikasikan variabel-variabel yang belum diketahui dan mengungkap taksiran yang tidak tepat. Kelemahannya sangat relatifnya nilai-nilai dari optimis dan pesimis itu sendiri mengenai variabel-variabel yang mendasarinya bisa jadi saling berhubungan. Penilaian dan pemilihan investasi memiliki metode penilaian investasi. Yang pertama metode payback period atau PP. Yang kedua ada metode internal rate of return atau IRR. Yang ketiga ada metode net present value atau NPV. Yang keempat ada metode profitability index atau PI. Yang kelima ada titik potong pokok break even atau break even point. Nah, untuk urutan prioritasnya beberapa skenario pengurutan prioritas. Yang pertama skenario mutually eksklusif atau saling meniadakan. Yang kedua ada skenario kontingensi atau saling terkait. Yang ketiga ada skenario independence atau saling bebas. Yang keempat ada skenario capital budget constraint atau keterbatasan finansial. Yang kelima ada skenario cash effectiveness atau biaya efektif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Untuk bagi yang penanya bisa menanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.